Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini karena juga atas petunjuk TikTok saya harus live, tapi mungkin seperti biasa saya tidak melakukan live terlalu panjang karena memang nanti akan dimunculkan kembali hasil-hasil live. Intinya adalah saya cuma mau menginformasikan bahwa postingan-postingan saya tentang dinas kesehatan mungkin akan dimunculkan yang terakhir kali, lalu akan muncul ke yang lain, tapi ini akan tetap bersenambungan. Saya harapkan orang-orang yang memang pekerjaannya resmi untuk bagaimana koruptor hilang dari Indonesia ini bisa menerima semua hasil dari rekaman live dan pembicaraan live saya, dan juga dari beberapa live di tempat lain, dan juga mungkin narasi saya. Intinya semua itu adalah salah satu clue dan petunjuk untuk bisa didalami, bisa untuk diperiksa, untuk bisa lebih mudah para penyidik-penyidik yang memang mau negara ini benar-benar maju, berubah, dan kuat. Dan harapan juga ketika nanti tersampaikan juga ke semua, terutama petinggi-petinggi, untuk bisa mendalami. Jangan asal terjadi penangkapan, tapi memang perlu pendalaman. Dan mungkin setelah 5 tahun perpindahan saya ini ke Indonesia Barat dari Indonesia Timur, selama ini 5 tahun saya hanya menyaksikan, mengamati, menonton. Mudah-mudahan dengan sambutan kiprah untuk bisa hadir di Indonesia Barat ini, baik dari perusahaan persnya, dengan mulai terbentuk tersedianya orang-orang yang memang khusus punya kemampuan investigasi koruptor, dan juga di bidang hukum dengan perusahaan hukum saya, bisa betul-betul kiprah di Indonesia Barat. Sebelum saya sampaikan yang lain, saya juga mau menyampaikan rumah saya mau dijual di wilayah Bandung ini, untuk saya mau pindah ke Jakarta agar semua lebih cepat, lebih terkoordinir apa yang telah saya sampaikan. Intinya saya cukup memahami ketika saya puluhan tahun ada di Indonesia Timur, tepatnya di Sulawesi, tepatnya lagi di Sulawesi Barat di awal pemerintahannya, lalu juga setelah 5 tahun saya di sini di Jawa Barat, tempat saya pernah sekolah 5 tahun. Mudah-mudahan nanti ada yang membeli rumah saya untuk saya kembali ke tempat lahir saya di Jakarta, yang memang mau diakui atau tidak diakui tetap sebagai saat ini pusat ibu kota negara dan pusat bisnis, dimana secara koordinasi bagi lembaga-lembaga yang memang masih taat dengan Undang-Undang Dasar 45-nya dan negara ini betul-betul mau jaya, bisa memberikan satu kontribusi dalam bentuk pelaksanaan nyata, bukan terlalu banyak dalam hal hanya penciptaan baru satu penangkapan bangga, tapi ketika di hasil akhir penangkapannya para koruptor yang biliunan hanya dihukum 10 tahun, 12 tahun, ataupun dengan dendanya 1 biliun dikembalikan cuma 100 miliar. Itu tidak sebanding. Di mana saya mungkin memberikan banyak clue, terkhusus di Jawa Barat, sampai terjualnya rumah ini kembali saya ke Jakarta. Jadi nanti ada postingan saya terakhir tentang saya berjalan di dinas, mengamati langsung di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Bagi yang memahami dan punya ilmu lidik, sidik, dan penyidikan pasti akan memahami, karena saya sudah membuka clue jalan-jalannya. Bahkan di beberapa postingan saya sudah saya katakan
bagaimana cara melakukannya, karena memang terlalu banyak. Seharusnya, terkhususnya, dan KPK yang juga sudah hadir di TikTok ini memahami tanpa perlu perintah, dengan memakai sistem logika terbalik kita akan paham. Tinggal didalami dari mana dia mendapatkan sesuatu hal ini. Karena saat ini di 2006 ini boleh dikatakan begitu banyak para koruptor dengan kemampuan dan kelihayannya mempergunakan sistem yang bagus. Mereka memakai celah-celah sehingga seolah-olah mereka bukan koruptor. Saya harapkan nanti mereka-mereka ini yang memang ditugaskan dibayar oleh negara dari hasil uang rakyat betul-betul bekerja bukan karena pesanan, bukan karena rasa iri, dengki, dendam, tapi memang dari tugasnya masing-masing. Dimana setelah itu saya akan masuk, setelah dari dinas saya akan masuk kepada pengalaman saya ketika berada di rumah sakit di daerah Jawa Barat. Saya harapkan yang memang betul-betul mengharapkan, tidak usah bicara negara, daerah masing-masing mau maju, silakan. Saya membuka kesempatan untuk perusahaan pers saya bisa aktif full, dan juga perusahaan hukum saya untuk bisa aktif full. Mungkin itu saja yang saya sampaikan, karena saya tidak mau ini menjadi rekaman panjang, karena setelah ini mungkin saya upload rekaman terakhir daripada ketika perjalanan saya di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat dengan mengamati, yang sebenarnya cukup lama saya mendengarnya, cukup lama saya mengamati, lalu tiba saatnya saya mengalami dengan menyaksikan di depan mata saya sendiri. Itu saja yang saya sampaikan dari live TikTok ini. Kejagung, jujur saya katakan, jauh lebih hebat daripada KPK. Padahal KPK itu adalah satu lembaga yang didirikan khusus untuk pemberantasan korupsi, bukan sosialisasi, bukan dengan pencegahan, tapi memberantas korupsi. Ini untuk dipahami ya, terutama bagi orang-orang KPK yang sekarang. Karena pendirian awalnya itu adalah bagaimana memberantas korupsi, memperkuat daripada kinerja aparat hukum lainnya, mulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, dan hakim. Itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih bagi beberapa pemirsa setia dan memang yang betul-betul bagaimana negara ini mau benar, bagaimana negara ini bisa maju dan rakyatnya bisa sejahtera, dan kemana nanti pajak-pajak itu dan siapa yang memang berhak diambil pajaknya. Nanti kami lapor akan menceritakan, karena saya lihat orang-orang di atas ini tidak memahami dan memilah-milah, semuanya diratakan. Jadi ada tulisan itu saya tidak rubah karena memang mengarah ke sana. Jadi KPK mohon maaf, bagaimanapun juga saya masih menilai Kejagung masih jauh lebih di depan Anda. Buktikan bahwa kalian penangkapan itu bukan penangkapan asal-asalan. Cari celah lain, dan ini celah saya buka, dan pasti akan insya Allah sama dengan yang ada di daerah. Terutama ketika banjir 3 daerah di Provinsi Sumatera kemarin. Ingat, satu pun belum ada para pelakunya teridentifikasi dan dinyatakan di hadapan khalayak ramai. Sekian dulu yang saya sampaikan dari lapor. Dan ingat, lapor dari dulu paling benci dengan oknum. Oknum yang selalu berpura-pura menjadi pahlawan kesiangan dengan mulut kata-kata manisnya. Tapi bila ada bantuan dari masyarakat masuk di grup kami lapor, mudah-mudahan bisa mereka semua dihilangkan, walaupun butuh waktu. Bye-bye semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Sampai jumpa di live berikut.